saya ingin walaupun tidak banyak, tetapi betul-betul bisa diterima, difahami dengan baik. Dan saya ingin tekankan dulu sedikit tentang sukses PSBB dunia akhirat. Karena ini bagian penting juga untuk saya sampaikan, khususnya Jakarta dan sekitarnya atau daerah-daerah merah. Kita nggak mungkin bisa keluar dari pandemi ini, dan terus terang kita sudah malu sebagai bangsa Indonesia yang sudah di lockdown sekarang lebih 60 negara. Entah 63 atau 68 negara, atau mungkin 69 negara. Kalau kita nggak mau melockdown diri sendiri, kita di lockdown oleh orang lain. Astagfirullah wa atubu ilaih. Padahal prinsip hidup itu la darar wa la dirar. Tidak membahayakan orang lain dan tidak dibahayakan oleh orang lain. Nah, apa yang terjadi pada diri kita? Karenanya di tengah perdebatan dan peperangan mendukung PSBB atau tidak mendukung PSBB, satu, dokter-dokter ini kasihan, sudah banyak yang menjadi korban. Berapa guru besar, berapa dokter spesialis, berapa dokter umum, berapa perawat-perawat, bahkan dalam penelitian posisi mereka sekarang 6 bulan bekerja keras, mereka mengalami kelelahan, bukan cuma fisik, tetapi kelelahan jiwa yang sangat. Belum lagi mereka dikucilkan oleh masyarakat yang takut sama dokter, sehingga diusir dari kontrakan. Tidak boleh tinggal di rumah oleh tetangganya yang dianggap bisa mencelakakan tetangganya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sementara perilaku kita masyarakat sama sekali tidak menghargai mereka. Karenanya saya ingin ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para dokter, para pahlawan kesehatan yang masih terus berjuang untuk kepentingan kami rakyat, khususnya di Indonesia ini. Dan kami sekali lagi juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter, para medik lainnya, semua staf-staf rumah sakit, khususnya rumah sakit rujukan COVID. Anda yang sedang berada di front terdepan, Anda adalah pejuang-pejuang kami. Anda adalah pelindung-pelindung kami setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda adalah harapan-harapan kami setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, atas nama masyarakat Muslim di Indonesia khususnya, dan sahabat-sahabat kami yang sakit, penghargaan setinggi-tingginya, penghormatan setinggi-tingginya kepada Anda, wahai saudara-saudaraku pejuang-pejuang kesehatan di Indonesia. Terlebih lagi yang di front terdepan, di rumah sakit rujukan, atau di tempat-tempat isolasi rujukan, terutama lagi yang berada di ICU, dan ruang ICU-nya sudah penuh. Anda yang diharapkan, tapi Anda juga yang dimarahi. Anda yang melindungi, tapi Anda juga yang dikucilkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas kebaikan-kebaikan Anda semua dengan kelipatan-kelipatan pahala yang besar. Dan semoga Allah tempatkan Anda di tempat yang suci dan mulia di dunia dan di akhirat. Dan semoga keluarga-keluarga Anda adalah keluarga-keluarga yang juga mendapatkan percikan balasan kebaikan akibat perjuangan Anda. Tetaplah bersemangat, tetaplah berbahagia, dan yang paling penting, kepada seluruh pejuang kesehatanku yang aku banggakan, tetaplah ikhlas. Tetaplah ikhlas
dan gantungkanlah harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami cinta Anda, kami bangga pada Anda semua, wahai pejuang-pejuang kesehatanku. Teruslah bekerja, mengabdi kepada negeri. Teruslah bekerja, mengabdi karena kemanusiaan. Teruslah bekerja, walau dengan semua keterbatasan. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membalas kebaikan Anda. Dan ingatlah bahwa seluruh rakyat Indonesia melihat dengan mata kepala mereka sendiri, bahkan sebagian merasakan kebaikan-kebaikan Anda. Jangan surut, jangan kecil hati, teruslah bersemangat. Kalau Anda sudah kehilangan semangat, bagaimana nasib pasien-pasien yang sedang mengharapkan semangat Anda? Ketika semangat pasien mulai menurun dan Anda ikut turun, akan terjadi bencana besar bagi kami, bagi negeri ini. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua saudara-saudaraku pejuang-pejuang kesehatan. Karenanya, kepada muslimin dan muslimat, saya menghimbau, terlepas ini kebijakan pemerintah daerah atau bukan, berdasarkan hadis riwayat Ahmad yang saya bacakan tadi, bahwa siapa di antara kita yang tinggal di rumah, sabiran, penuh kesabaran, muhtasiban, hanya menggantungkan harapan kepada Allah, dan mengetahui la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak ada musibah yang menimpa kami kecuali memang sudah ketetapan Allah. Jika itu disadari, maka insya Allah rezeki kita di rumah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pasti akan datangkan makanannya untuk kita semua. Dan lihatlah, alhamdulillah panen-panen di Indonesia masih berjalan. Tambak-tambak masih mengeluarkan ikan segar. Lautan kita, kebun kita, sawah kita, sungai kita, hutan kita, bahkan awan yang Allah turunkan dengan air hujan yang berkualitas untuk pohon dan tanaman-tanaman kita. Bahkan sinar matahari yang Allah kirimkan kepada kita setiap hari memberikan rezeki yang besar untuk kita semua. Maka tinggal di rumah penuh semangat. Terlalu banyak agenda yang bisa kita selesaikan. Bosan sekejap, tapi masih ada Al-Quran yang membuat kita selalu semangat. Dan mengikuti materi-materi seperti ini. Kajian tadabbur bersama Kal Network, ajak sanak famili dan keluarga, terus berbagi bersama tim wakaf Quran. Ini semua akan membahagiakan hidup kita. Situasi ini Allah lah yang menghendakinya. Mungkin selama ini cara kita mencari nafkah keliru. Mungkin selama ini cara kita hidup berbangsa dan bernegara ada yang salah. Mungkin selama ini cara kita bermasyarakat juga keliru. Bahkan mungkin selama ini cara kita berumah tangga dan berkeluarga harus dirubah. Maka ini kesempatan baik bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan besar di dalam hidup kita. Bersabar, berharap hanya kepada Allah, dan yakin bahwa musibah ini adalah ketetapan dari Allah. Sehingga kalaupun ada yang meninggal di antara kita, dia dicatat oleh Allah sebagai syahid.